Baik, alhamdulillah teman-teman kita kembali bisa bertemu dan kali ini saya akan menyampaikan sebuah dorongan atau sebuah nasihat yang diperlukan oleh anak-anak muda. Ini saya peroleh dari seorang senior yaitu Dr. Abdul Aziz Kahar Muzakar. Karena bertemu pada malam itu dalam sebuah perjalanan yang memakan waktu 1 jam lebih, sehingga saya bisa melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup sekaligus mendalam, cukup panjang maksudnya ya. Nah, saran beliau untuk anak muda itu ada 3 hal. Yang pertama, mengerti tentang esensi waktu dan mengisinya dengan disiplin ibadah sebaik-baiknya. Ternyata kalau kita perhatikan soal sholat, baca Quran, itu bukan semata-mata gerakan yang lahir karena kita ingin menjadi orang religius, bukan. Ini kalau kita lihat secara filosofis, orang yang bisa sholat berjamaah, itu berarti dia adalah orang yang memahami esensi waktu. Karena tidak ada satupun waktu sholat kecuali dia beriringan dengan perubahan yang ada di alam ini. Subuh ya bisa dianggap atau bisa kita sebut sebagai proses perubahan dari gelap menjadi terang. Kemudian duhur, waktu di mana orang sholat di saat matahari sedang terik-teriknya, dan seterusnya. Dalam kata yang lain, siapa sadar tentang waktu dan dia memiliki sebuah keyakinan, maka dia tidak akan pernah melalaikan diri untuk tidak menjalankan sholat. Oleh karena itu, orang tua terdahulu sering mengatakan siapa tertib sholatnya, dia akan tertib dalam banyak hal. Tetapi bukan sekedar melaksanakan sholat, memang dia mengerti esensi sholat, esensi waktu. Nah, ini yang harus dimiliki. Tanpa itu ya tidak akan pernah ada kedisiplinan. Dan kedisiplinan yang tidak didasari oleh kesadaran itu kedisiplinan yang bisa berubah ya di banyak tempat di lain waktu. Tetapi siapa yang betul-betul mengerti esensi sholat, esensi waktu, dia akan menjadi orang yang memang betul-betul disiplin. Kalau sudah sholatnya disiplin, pada aspek yang lain dia akan mudah untuk disiplin. Karena kesadaran itu membentuk satu praktik sekaligus membentuk satu model kebiasaan atau habit yang akan sangat menguntungkan di masa yang akan datang. Kemudian, beliau menekankan tentang pentingnya anak muda itu memiliki karakter dan budaya intelektual. Iya dong, apalagi di era digital seperti ini, masih kita ketinggalan dalam sisi literasi, dalam membangun budaya intelektual itu tidak lucu, karena akses informasi sudah bukan masalah. Dahulu seorang mahasiswa saja untuk bisa membaca koran itu harus berjuang, apalagi membaca buku. Tetapi sekarang lewat genggaman ada e-book, Google Book. Pertanyaannya, apakah kita mau membaca ataukah tidak? Nah, yang membedakan orang punya budaya intelektual dengan tidak, itu adalah kecintaan dia terhadap bacaan, terutama buku. Kalau dia membuka Google Chrome, dia akan cari artikel yang menarik, yang membangun citra dirinya, yang membangun kesadaran dirinya, bukan sebatas yang menghibur. Boleh sesekali mencari bacaan yang menghibur, tetapi yang membangun kerangka berpikir, memiliki nalar kritis, itulah yang akan jadi pilihan utamanya. Dalam konteks ini, selain membaca, juga harus sering berdiskusi. Itulah cara untuk kita memiliki budaya intelektual. Kalau anak muda rajin berdebat di WhatsApp, tapi tidak pernah mengisi tangki pikirannya dengan bacaan, baik melalui buku, artikel, bahkan Al-Quran, saya kira apa yang dia ucapkan tidak lebih dari hal yang layak untuk dilupakan. Nah, yang ketiga, kata beliau, hadir dalam komunitas, aktif, memberikan sebuah dorongan, dukungan, atau bahkan melakukan inisiatif. Yang mana nanti dengan komunitas itu kita punya circle yang pada akhirnya
kita punya yang namanya kontrol sosial. Ada ungkapan bahwa domba yang memisahkan diri dari gerombolannya, dia akan jadi mangsa empuk serigala. Dalam pengertian yang lain, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hanya mengandalkan kecerdasan, kesolehan, lalu bergaul dengan tanpa batasan yang jelas. Milikilah batasan, karena sebuah bangunan disebut rumah, di dalam rumah disebut ada kamar, sebab kita membuat batasan-batasan. Batasan-batasan bukan berarti kita membatasi diri di dalam pergaulan, tetapi dalam pergaulan itu kita tahu mana nilai yang harus kita rawat, mana sisi yang bisa kita kompromi, dan yang lebih jauh, mana yang bisa membuat kita semakin progresif. Semoga 3 pesan ini menjadi sebuah pengingat anak-anak muda untuk bisa menjadi generasi emas Indonesia.